Hai saudaraku, Luo Feng tidak bisa menahan tawa setelah mendengar suara yang datang dari jam tangan komunikasi taktis. Luo Hua, bukankah kamu memanaskannya dengan nona muda itu? Kenapa Anda punya waktu untuk menelepon saya? Petik 2. Haha, di balkon, Chen Gu, Zhang Ke, dan yang lainnya datang satu persatu dan mulai tertawa. Bahkan jika saya punya istri, saya tidak bisa melupakan kakak laki-laki saya, tertawa adik laki-laki di jam tangan komunikasi taktis. Oh ya, bro. Aku menelepon untuk memberitahumu sesuatu. Nan resmi setuju jadi pacarku. Haha, bukankah kakakmu hebat? Adik laki-laki itu tertawa gembira. Sudah berapa lama, dia belum pernah sebahagia ini sebelumnya. Kekuatan cinta memang luar biasa. Luo Feng berpikir, dia sudah lama lumpuh, jadi dia memiliki banyak tekanan psikologis yang harus dihadapi. Baginya menjadi sangat bahagia setelah mendapatkan pacar. Luo Feng senang untuk saudaranya, dan segera tertawa, kamu masih harus bekerja keras dan mendapatkan sertifikat itu. Petik 2. Bro, kita tidak bisa terburu-buru. Kita harus melangkah selangkah demi selangkah, kata Luo Hua sambil tertawa. Oh ya, bagaimana dengan ibu dan ayah? Tanya Luo Feng. Mereka pergi berbelanja, jawab Luo Hua. Luo Feng mengangguk. Ibu akhirnya bisa pergi berbelanja di sore hari, dan ayah akhirnya bisa bersantai dan menghabiskan waktu bersama ibu di pasar. Saya baik-baik saja bro. Berhati-hatilah saat Anda keluar kota, kata Luo Hua karena khawatir. Jangan khawatir. Setelah panggilan berakhir, Luo Feng memiliki senyuman di seluruh wajahnya. Baiklah, karena Luo Feng selesai dengan panggilan teleponnya, semua orang datang ke sini sebentar, kata Gao Feng. Dalam sekejap, Luo Feng dan yang lainnya berjalan mendekat. Hari ini, kami baru saja memasuki kota dan memberikan hasil yang luar biasa. Seperti biasa, kami akan membagi rampasan berdasarkan kontribusi semua orang dalam pertempuran. Petik 2. Setelah kami selesai berburu dan kembali ke markas untuk memasok kembali, kami akan melakukan pembagian. Tiba-tiba, ekspresi Gao Feng menjadi sangat serius. Bagaimanapun, izinkan saya mengingatkan, bahwa setiap orang harus sangat berhati-hati. Ini adalah area dengan jumlah bangunan yang tinggi, tempat semua sarang monster berada. Akan ada sejumlah besar monster level komandan di seluruh kota. Jadi jangan lengah, atau akan merepotkan jika ada di antara kalian yang masuk ke dalam situasi berbahaya. Banyak pejuang tewas tahun lalu. Iya, Chen Gu, Zhang Ke, Wei Jia bersaudara, dan Luo Feng semuanya mengangguk dengan serius. Luo Feng juga tahu, bahwa bergabung dengan tentara adalah yang paling aman. Tingkat kematian petarung seperti dia menerobos ke alam liar sangat tinggi. Semua orang menghabiskan sedikit energi dalam pembantaian barusan. Kami juga terburu-buru sepanjang malam, jadi semua orang istirahat sekarang. Setelah jam 4 sore, kita akan pindah. Memutuskan Gao Feng. Iya, Fiu, waktunya istirahat. Keenam anggota regu pemadam kebakaran bersandar pada sesuatu atau berbaring untuk beristirahat. Sementara regu palu api bersembunyi dengan baik dan beristirahat di atap hotel, regu taring harimau sudah memasuki kota tingkat negara tanda pagar 0201. 6 dari mereka dengan hati-hati bergerak di sepanjang gang-gang kota yang hancur. Beberapa dinding gang runtuh, dan beberapa bahkan ada mayat monster di dalamnya. Berhenti. Kapten kurus itu mengangkat tangannya dan semua orang berhenti. Kapten regu taring harimau berkata dengan suara kecil, semuanya dengarkan, kita hanya punya satu target kali ini, serigala bulan perak yang sudah terluka. Jadi saat kita di sini di kota, pastikan Anda tidak main-main dengan monster lain. Jika Anda bisa bersembunyi, sembunyikan. Jika Anda bisa lari, lari. Cobalah untuk tidak melawan mereka, dan itu akan merepotkan jika kamu terluka. Petik 2. 5 anggota lainnya mengangguk dengan serius. Ini adalah serigala bulan perak, level komandan tingkat tinggi. Jumlah uang yang bisa Anda hasilkan bahkan lebih besar daripada berburu puluhan monster level komandan level rendah. Juga, setelah kita mengejar serigala bulan perak. Serigala bulan perak ini terluka parah, jadi kita hanya perlu memukulnya 2 atau 3 kali lagi untuk membunuhnya. Jadi jangan pernah mencoba melawannya secara langsung. Izinkan saya mengingatkan kalian lagi, jangan mencoba melawan dan menyeretnya keluar. Jika kita benar-benar mulai melawan serigala bulan perak ini dengan segalanya, setidaknya 1 atau 2 dari kita akan kehilangan nyawa kita.
Petik 2. Semua orang menganggukkan kepala dengan ekspresi serius di wajah mereka. Monster level komandan tingkat tinggi, dan Raja Serigala, Serigala Bulan Perak. Bahkan saat terluka, jika mempertaruhkan nyawanya untuk membalas dendam, ada kemungkinan sebagian besar regu taring harimau akan terbunuh. Kami hanya harus terus melukainya dan membiarkannya berdarah, siksa sampai mati. Tertawa Kapten Regu Taring Harimau dengan percaya diri, area tingkat negara seperti ini memiliki peluang yang sangat rendah untuk menarik pasukan pejuang Wargot. Mungkin hanya ada beberapa tim di kota ini, dan dengan tim seperti kami harus menjadi yang terkuat di kota ini. Jadi kita tidak perlu khawatir seseorang mencurinya. Petik 2. Biasanya, tim pejuang level Panglima Perang yang lebih kuat lebih aktif di daerah tingkat perkotaan. Ada lebih banyak tantangan, dan ada lebih banyak monster level komandan independen. Misalnya, ada alasan mengapa Regu Palu Api datang ke daerah tingkat negara ini. Dan itu karena, Luo Feng adalah pemula. Jika tidak, Regu Palu Api juga akan memasuki daerah tingkat perkotaan, dan bukan daerah tingkat negara. Kapten, jika memang ada regu petarung yang benar-benar mencoba untuk mencuri, kata pria paruh baya bermata satu itu sambil mengerutkan alisnya. Bersantai. Zhang Zehu tertawa di sampingnya, bahkan kita tidak berani terlalu dekat dengan pemburu itu. Dan sebagian besar regu tempur di kota ini setingkat prajurit. Satu regu tempur level Panglima Perang sudah cukup bagus. Dan jika mereka mencoba melawan Serigala Bulan Perak, mereka mungkin akan segera terkoyak oleh Serigala Bulan Perak. Ya, Kapten Regu Taring Harimau mengangguk, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mencuri Serigala Bulan Perak. Jika mereka melakukannya, bunuh mereka. Petik 2. Iya, 5 lainnya mengangguk. Ayo pergi, Kapten Regu Taring Harimau melambaikan tangannya dan mereka berenam dengan cepat bergerak maju tanpa suara. Alam liar tidak seperti markas. Markas besar adalah kota yang dikendalikan oleh manusia, di mana ada hukum. Di mana ada pemerintahan. Tapi di alam liar, monster menguasai daerah itu. Di sini, kasus gelap, kacau, dan berdarah ada di mana-mana. Untuk mayat monster yang berharga, ada banyak kasus di mana regu pejuang saling membunuh karenanya. Tentu saja, seringkali itu adalah regu petarung yang lebih kuat yang mencuri dari regu petarung yang lebih lemah. Banyak petarung di padang gurun yang mati untuk monster. Namun, cukup banyak petarung yang mati untuk petarung lain juga. Tengah malam, keenam anggota Regu Palu Api makan banyak dan cukup istirahat, dan mereka semua melihat melalui teropong mereka dan mengarahkan mereka ke bawah. Kami sudah melihat 2 monster level komandan dalam 2 jam, kata Wei Ti tanpa daya. Sayangnya, masing-masing dari mereka memiliki monster level prajurit dalam jumlah besar yang mengelilingi mereka. Sepertinya daerah perkotaan masih lebih baik. Meskipun ada banyak monster level komandan, dan kadang-kadang bahkan monster level pemimpin gerombolan di sana, sebagian besar monster level prajurit biasa semua terfokus di sekitar monster level pemimpin gerombolan dan monster level komandan yang kuat. Banyak monster level komandan yang mandiri. Sebelumnya, Chen Gu telah melepaskan 2 tembakan dari senapan snipernya. Namun, mereka tidak seberuntung itu kali ini. Kedua tembakan ini ditembakkan kedua monster level komandan. Salah satu dari mereka hampir tidak berpengaruh sama sekali, dan sementara yang lainnya terluka parah, dia tidak mati. Yang terpenting, mereka memiliki banyak monster level prajurit yang melindungi mereka. Itulah poin buruk dari kota setingkat negara. Bahkan monster level commander biasa memiliki monster dalam jumlah besar di bawah kendalinya, Zhang Ke mendesah. Namun, kota tingkat negara aman. Gao Feng tertawa, dari seluruh kota tingkat negara, hanya ada 1 atau 2 monster tingkat komandan tingkat tinggi. Dan semuanya dikelilingi oleh monster normal dalam jumlah besar, jadi kami bahkan tidak akan menyentuhnya. Adapun gerombolan monster biasa, dengan kekuatan pasukan kita bisa menghabisi mereka jika kita benar-benar menginginkannya. Kami tidak takut tiba-tiba dikelilingi oleh beberapa monster level komandan. Di kota-kota, ada banyak monster level komandan, jadi mudah untuk dikelilingi oleh beberapa monster. Luo Feng melihat melalui teropongnya, ini monster setingkat komandan. Sekitar 10 monster muncul di tepi jalan, dan semuanya memiliki bintik-bintik. Mereka memberikan perasaan harimau, ras ocelot, dari monster tipe kucing. Semua ocelot ini memiliki tubuh yang besar,
dan salah satunya bahkan memiliki 2 ekor. 2 ekor. Level Komandan, kata Luo Feng dengan penuh semangat. Dalam perlombaan Ocelot, 2 ekor berarti seorang komandan tingkat rendah, 3 ekor berarti seorang komandan tingkat menengah, 5 ekor, pemimpin gerombolan tingkat rendah, 7 ekor, pemimpin gerombolan tingkat tinggi, 8 ekor, sudah melebihi pemimpin gerombolan level, dan merupakan salah satu eksistensi terkuat dalam ras Ocelot. Dan dari semua hewan jenis kucing, 9 ekor, adalah kucing iblis 9 kehidupan, Raja Kucing 9 kehidupan, yang merupakan salah satu monster paling mengerikan di dunia. Kapten, lihat, seorang komandan level Ocelot, teriak Luo Feng. Ocelot. Dalam sekejap, 5 orang lainnya bergegas mendekat dan mencarinya dengan teropong mereka. Ini benar-benar Ocelot. Sepertinya fakta bahwa Ocelot tidak menyukai kelompok besar bukan hanya rumor belaka. Hanya ada 16 monster tingkat prajurit biasa yang mengelilingi Ocelot tingkat komandan, tertawa Gao Feng, teman-teman, bersiaplah untuk beraksi. Hanya 16 monster biasa, saya bisa menangani mereka sendiri, tertawa Chen Gu, jadi semua anggota lainnya santai. Ayo pergi. Di bawah komando Gao Feng, Luo Feng dan yang lainnya meninggalkan atap satu per satu. Kali ini, mereka tidak menembak terlebih dahulu, karena jika mereka gagal membunuh Ocelot, dia mungkin kabur. Untuk monster level komandan yang hanya memiliki sekitar selusin monster dengan itu sangat jarang di kota tingkat negara kecil. Luo Feng mengikuti 5 anggota veteran regu palu api saat mereka diam-diam melewati tembok dan masuk ke rumah hunian di pinggir jalan. Dinding rumah hunian ini sebagian besar sudah runtuh, sudut-sudut dinding yang tersisa ditumbuhi lumut, dan jalan beton telah tertutup ilalang sejak zaman dahulu. Domba gemuk ada di depan. Wei Ti melewati celah di dinding yang runtuh dan melihat sekeliling ke jalan di luar, kami cukup beruntung. Ocelot ini sedang mencari mangsa dengan bawahannya dengan santai. Luo Feng juga melihat keluar melalui celah di dinding yang runtuh. Sekitar 50 meter jauhnya, komandan tingkat Ocelot sedang memimpin kelompok Ocelotnya di jalan. Ingat teman-teman, Gao Feng berkata dengan suara kecil, pertama, misimu adalah membunuh Ocelot biasa itu. Sedangkan untuk komandan level Ocelot, menjauhlah dari itu dan cobalah untuk tidak terkena. Serahkan saja padaku. Jika itu adalah komandan level rendah Ocelot, aku bisa mengatasinya sendiri. Selanjutnya, Chen Gu, jangan tembak senapan mesinmu. Belum terlambat untuk menembak sampai sesuatu yang tidak terduga terjadi, setelah kamu mulai menembak, kita harus lari dari medan perang. Dimengerti. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk dengan serius. Tembakan menarik monster dengan mudah. Jika Anda berada di atap gedung tinggi, monster tidak dapat menentukan posisi Anda hanya dengan telinga mereka. Namun demikian, memotret di tanah dengan mudah mengekspos posisi Anda. Segera setelah itu, monster dalam jumlah besar akan tertarik dan akan mengelilingi dan menyerang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak monster yang akan terus tertarik. Terakhir kali, ketika mereka mencoba mengambil mayat, Teng haus darah, semua orang mulai lari menyelamatkan diri begitu Chen Gu mulai menembak. Baiklah, kali ini kita akan membuatnya secepat ini. Ayo pergi. Gao Feng melambaikan tangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 6 bayangan terbang pada waktu yang hampir bersamaan, dan bahkan Chen Gu memiliki senapan mesin di tangan kirinya dan belati pendek di tangan kanannya. 6 orang, seolah-olah 6 gambar buram, semuanya diarahkan ke kelompok Ocelot. ROAR gelombang-gelombang, rambut dari 2 ekor Ocelot, kepala kelompok Ocelot, semua berdiri dan itu segera meraung karena marah. 16 Ocelot di sekitarnya juga mulai mengeluarkan raungan marah satu per satu. Raungan ini terus bergema di antara kedua sisi jalan dan suaranya mengguncang langit. Masing-masing Ocelot yang kuat dan kekar dengan gila-gilaan menyerang manusia di depan mata mereka. Sampah, mati. Luo Feng memperhatikan Ocelot itu terbang ke arahnya seperti kilat, dan melangkah 1 meter ke samping. Pedang hantu di tangannya menggunakan posisi ini untuk menarik cahaya dingin yang langsung menuju tenggorokan Ocelot. Ocelot yang sedang mengisi daya menggeram dengan suara rendah dan menundukkan kepalanya untuk menggunakan dagunya untuk memblokir serangan Luo Feng. Pisau hantu memotong bulu dagu Ocelot dan bahkan memotong setengah cem ke tulang rahang. Ocelot ini bereaksi dengan cepat, jauh lebih cepat dari monster Mastiff Singa. Ketika Luo Feng mendarat,
angin beraroma darah datang saat mulut ocelot lain sudah terbuka lebar dan siap menggigit Luo Feng. Luo Feng pertama-tama mundur untuk beberapa tempat lagi dan kemudian langsung menggunakan perisainya untuk memblokir dan pedangnya untuk menusuk. Pedang hantu dengan hati-hati meluncur melintasi perisai dan menusuk dagu ocelot yang sedang mengisi daya dalam sekejap. Luo Feng dengan ganas menarik pedangnya dan melangkah mundur. Gelombang-gelombang-gelombang, darah segar menyembur dengan liar, dan ocelot besar itu jatuh ke tanah. Itu bergoyang 3 kali dan kemudian jatuh ke lantai beton yang retak dengan melolong. Awas! Suara keras tiba-tiba berteriak. Kuang! Saudara, laki-laki terdekat Wei Ti dan Wei Qing tiba-tiba dipukul dan terlempar ke udara. Seluruh tubuh Wei Ti menabrak salah satu dinding di jalan dan, dengan ledakan, dinding yang tidak terawat dengan baik langsung hancur. Wei Ti jatuh dan memuntahkan seteguk darah segar. ROAR gelombang-gelombang, kucing berekor kembar yang langsung menabrak saudara Wei Ti dan Wei Qing berada di depan Luo Feng di waktu yang hampir bersamaan. Terlalu cepat. Luo Feng terkejut dan langsung melangkah ke samping. Hampir saja. Jelas, kecepatan menghindarnya tidak cukup cepat, dan saat dia melihat cakar ocelot berekor kembar yang akan menempel pada dirinya sendiri, dia menggunakan kekuatan spiritualnya yang tak berbentuk untuk menjauh. Kecepatan langkahnya meningkat dalam jumlah yang signifikan dan cakar ocelot ekor kembar hampir tidak menyentuhnya. Luo Feng juga menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan pukulan ke atas. Pedang itu menebas salah satu kaki depan ocelot berekor kembar, tapi pedang tajam itu benar-benar mengeluarkan suara "ci" saat menebas bulu. Ia bahkan tidak bisa menembus satu lapisan bulu pun pada cakar depan ocelot berekor kembar. Kecepatan dan pertahanan monster tingkat komandan terlalu mengerikan, kata Luo Feng terkejut. PUCHI. Ocelot berekor kembar mendarat di tanah dan cakar tajamnya menyebabkan lantai beton retak terbuka. Sampah. Gao Feng, yang kecerobohannya menyebabkan luka rekan-rekannya, bergegas seperti kilat dan dengan ganas menabrak ocelot berekor kembar dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Kedua palu raksasa dan berat itu berputar seperti kincir angin saat menabrak ocelot berekor kembar. Si ocelot berekor kembar, yang sama sekali tidak terpengaruh oleh pedang Luo Feng, berbalik ke arah Gao Feng seperti truk besar dan bergegas ke arahnya. Peng, peng, palu dan cakar bentrok. Baik Gao Feng maupun si ocelot berekor kembar terhuyung-huyung, tapi Gao Feng menggunakan kaki kirinya untuk menyerang ocelot berekor kembar itu lagi. Gao Feng tidak memberi kesempatan pada ocelot berekor kembar untuk menyerang rekan-rekannya lagi. Dan tulang-tulang di salah satu anggota badan ocelot berekor kembar itu retak oleh palu yang berat, sehingga ia hanya bisa mengandalkan 3 kakinya untuk berdiri. Dalam perjuangan mereka, tampaknya Gao Feng memiliki keuntungan. RUMBLE gelombang-gelombang palu yang berat terus menghantam. Di atap gedung hunian 6 lantai sekitar 500 meter dari tempat kejadian ini, 6 anggota regu taring harimau menggunakan teropong mereka untuk melihat-lihat. Kapten, tampaknya ada cukup banyak monster di sekitar, jadi akan sulit untuk tidak mengganggu monster dalam radius 10 mil dari lokasi, pemburu, kata pria paruh baya bermata satu saat dia mengerutkan kening. Kapten kurus regu taring harimau juga mengerutkan kening. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada regu palu api yang sedang melawan monster ocelot dari kejauhan. Itu regu palu api, kata Kapten regu taring harimau sambil mengangkat alisnya, mereka juga datang ke kota setingkat negara ini. Pasukan palu api mungkin melakukan ini karena mereka membawa pemula Luo Feng itu, kata pria paruh baya bermata satu, orang dengan palu kembar jelas adalah Gao Feng. Gao Feng benar-benar kuat, dia melakukannya dengan monster level komandan level rendah. Saya mendengar bahwa kekuatannya sudah pada level panglima perang menengah, tetapi hanya saja kecepatannya agak kurang. Sepertinya itu bukan hanya rumor. Membawa parang raksasa di punggungnya, mata Zhang Zehu bersinar. Dia mengambil teropongnya dan melihat ke arah itu dan berkata dengan gembira, sebenarnya itu adalah regu palu api, dan bocah Luo Feng itu sebenarnya ada di sini. Sepertinya dia tampil bagus. Petik 2 titik. Cahaya buas melewati mata Zhang Zehu. Kapten, kelinci kecil inilah yang membuatku kehilangan 100 juta, kata Zhang Zehu, mari kita gunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. 100 juta adalah jumlah uang yang besar bagi Zhang Zehu. Karena dia hanya di level prajurit tingkat lanjut, dia harus mempertaruhkan nyawanya selama 2 tahun untuk mendapatkan 100 juta.
Bunuh dia. Anggota regu lainnya sedikit terkejut. Kapten regu taring harimau itu mengerutkan kening, lalu tertawa, ide bagus. Xiao, Dong, kalian berdua menggunakan penembak jitu untuk menangani anggota paling penting dari regu palu api, dan kemudian segera tembak dua gerombolan monster di dekat mereka. Kita jauh sekali, jadi monster tidak akan tahu dari mana tembakan tiba-tiba itu berasal. Monster normal ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah, begitu mereka terkena, mereka hanya akan menyerang manusia yang bisa mereka lihat. Kapten regu taring macan tertawa dingin, pada saat itu, dua gerombolan monster akan tertarik pada regu palu api dan akan mengepung mereka. Pembantaian raksasa akan menarik monster dalam jumlah besar ke sana, yang akan menurunkan jumlah monster di area lain. Ketika itu terjadi, kita dapat dengan mudah melewati bermil-mil daratan. Petik 2 titik. Anggota regu taring macan lainnya diam. Ini tidak seperti mereka belum pernah membunuh pejuang lain sebelumnya. Tapi mereka biasanya hanya melakukan itu untuk mencuri mayat monster, tapi melakukannya dalam kasus ini. Titik-titik. Dong, bidik Luo Feng itu dan bunuh dia dalam satu tembakan untuk membebaskan saudaraku, kata Zhang Zehu sambil mengatupkan giginya. Lakukan. Perintah Kapten Regu Taring Macan. Ya, Kapten. Dua senjata panas yang menggunakan anggota tidak menunda. Di perbatasan hidup dan mati, mereka memiliki terlalu banyak pengalaman membunuh monster dan manusia. Huff, Luo Feng, Zhang Zehu berdiri di tepi atap saat dia melihat regu palu api yang sudah berhasil membunuh ocelot berekor kembar. Dia tersenyum dingin sambil berkata, kamu berani mengacaukan uangku, aku akan mengambil nyawamu. Pergi menyesal di neraka. Petik 2 titik. Dan dua senapan sniper sudah disiapkan. Dua senjata panas yang menggunakan anggota berada di depan senapan sniper mereka, dan mereka memilih untuk menggunakan peluru khusus penusuk armor yang kuat. Mereka mulai membidik dan menyesuaikan ketinggian, dan kemudian mereka mengangguk kepada kapten mereka, menunjukkan bahwa mereka siap. Kapten Regu Taring Harimau melambaikan tangannya. Kedua anggota menekan pelatuknya secara bersamaan. Peng. Dua suara rendah berdering dan kedua peluru langsung membelah ruang dan menuju regu palu api yang saat ini sedang mengambil material dari mayat ocelot berekor kembar. Suara itu berdering, tetapi peluru bergerak beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara, jadi peluru itu tiba sebelum regu palu api bahkan dapat mendengar apapun.